Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kita berjumpa kembali ke mata pelajaran pemasaran dengan bersama saya Pak Rizky. Nah, di sini materi yang akan diajarkan adalah materi baru, yakni teknik dan strategi pemasaran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Eh, Mungkin berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran dari materi teknik dan strategi pemasaran. Nah, tentunya ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana sih itu pengertian dan teknik dari strategi pemasaran itu sendiri. Yang kedua adalah menjelaskan bentuk dan macam dari strategi pemasaran. Nah, yang ketiga adalah menguraikan pengertian teknik dan strategi pemasaran. Dan yang keempat adalah mengevaluasi bentuk dan macam dari strategi pemasaran. Nah, diharapkan uh, teman-teman semuanya itu tadi bisa menerapkan sikap santun, sikap jujur, sikap disiplin, sikap peduli, dan sikap tanggung jawab, serta responsif, aktif, dan kreatif dalam kegiatan pelaksanaan belajar dan mengajar ini nanti. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi mengenai kita akan masuk ke pengertian pemasaran sendiri. Nah, selanjutnya pengertian pemasaran adalah menurut Griffin tahun 2008 yaitu proses pelaksanaan konsepsi, penetapan harga dan promosi serta distribusi atas gagasan barang dan jasa untuk menciptakan sebuah pertukaran yang mampu memasuki sasaran perseorangan dan organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi atau di dalam siklus pemasaran itu? Nah, pemasaran itu ada beberapa yaitu barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, dan properti dan organisasi. Nah, sebenarnya pelaku pemasaran itu sebagaimana kita ketahui adalah manajer pemasaran itu sendiri kan. Nah, manajer pemasaran itu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengaturan pemasaran itu sendiri. Nah, fokus pemasaran itu sendiri adalah memberikan nilai dan manfaat bagi konsumen itu sendiri. Nah, nilai perbandingan relatif antara manfaat produk dengan biayanya. Nah, kemudian konsumen membeli produk itu atas dasarnya yang menawarkan yang terbaik bagi pemenuhan kebutuhan mereka serta keinginannya gitu. Nah, uh, selanjutnya kita akan memasuki rencana pemasaran dan jenis pasar. Nah, strategi yang rinci dan terfokus itu bisa mengarahkan sebuah bauran pemasaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya kita belum mengenal nih jenis-jenis pasar yang bisa dimasuki oleh sang pemasar itu sendiri. Nah, ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah pasar konsumen atau consumer market. Yang kedua adalah pasar produsen atau produsen market. Yang ketiga adalah pasar pedagang atau reseller market. Dan yang terakhir adalah pasar pemerintah atau government market. Nah, sebenarnya terus bauran pemasaran itu apa saja? Nah, bauran pemasaran itu ada produk dan jasa. Nah, produk itu meliputi produknya itu sendiri, terus adalah harga, terus ada promosi dan ada tempatnya, tempat berjualannya. Nah, terus jasanya apa saja? Jasanya ada produknya, ada harganya juga, ada promosi, ada tempatnya, ada prosesnya dan ada bukti fisik serta pembayarannya gitu. Nah, Nah, terus target pasar dan segmentasi pasar. Nah, target pasar itu sendiri adalah seberapa kita bisa menyasar kemauan dan keinginan yang dimiliki oleh orang-orang itu sendiri. Sementara segmentasi pasar itu adalah proses pembagian pasar ke dalam beberapa aspek-aspek pasar itu sendiri. Aspek-aspek itu meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah geografis, terus ada aspek demografis, ada aspek psikografis dan yang terakhir adalah aspek perilaku itu sendiri. Selanjutnya kita akan mereview apa itu pengertian teknik dan strategi pemasaran itu sendiri. Nah, teknik itu adalah langkah-langkah yang cara-cara seseorang atau lembaga perusahaan itu sendiri dalam menentukan penjualan produk barang dan jasa. Sementara strategi itu apa? Strategi itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing organisasi atau perusahaan untuk bisa memasarkan produk atau barang dan jasa yang ditawarkan. Gitu. Nah, jenis strategi pemasaran itu ada 4. Yang pertama adalah merangsang kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu seperti kebutuhan bahan pokok gitu ya, dengan menambah jumlah pemakai.
Yang kedua adalah merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. Jadi tingkat pembelian yang ada itu nanti bisa diperbanyak gitu. Nah, yang ketiga adalah merangsang kebutuhan selektif. Selektif dalam hal ini adalah yang menyaring bagaimana kebutuhan antara kebutuhan primer dan kebutuhan yang sekunder dan sebagainya itu bisa disaring gitu dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Jadi melibatkan pelanggan-pelanggan yang sudah tetap berjualan atau berpelanggan dengan perusahaan tersebut. Nah, yang keempat adalah merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Jadi menyasar pelanggan baru yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, yang kedua adalah proses strategi pemasaran itu sendiri. Proses yang pertama adalah menciptakan bagaimana pelanggan dan kita bisa membangun sebuah hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini seperti apa? Nah, proses kedua adalah menangkap nilai dari pelanggan yang dimaksud. Misalkan memahami pasarnya atau bisa merancang strategi pemasarannya. Yang ketiga adalah membangun program pemasaran yang bisa terintegrasi. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan yang menguntungkan dan memanfaatkan pelanggan itu sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya adalah beberapa teknik dan strategi pasar. Nah, teknik dan strategi pasar itu dilakukan yang pertama adalah perencanaan dulu. Perencanaan itu memiliki pasar sasaran khusus, yaitu bisa pasar individu, bisa relung pasar, bisa segmentasi. Nah, pemilihan strategi pasar ini juga penting bagi teknik dan perencanaan pemasaran itu tadi. Nah, bisa menempatkan strategi pasar dalam persaingan atau yang istilahnya dalam bahasa Inggris adalah market driven. Gitu. Nah, strategi market driven ini ya bisa membentuk sebuah lingkup. Jadi dari government sektor, dari sektor industri bisa masuk ke dalam sektor strategi market driven itu tadi. Nah, teknik dan strategi pasar itu tadi kita bisa rincikan lagi strategi pasarnya. Yang pertama adalah probe atau penelitian dan pengembangan pasar. Yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah tempat, yang keempat adalah harga, dan yang kelima adalah promosi. Gitu. Nah, sampai sini sudah jelas anak-anak. Nah, kita akan lanjut. Ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, tepatnya 3 kelompok. Kelompok 1 menganalisis mengenai strategi pemasaran. Nanti ada artikelnya sendiri. Nah, kelompok 2 juga menganalisis artikel dari website. Kelompok 3 juga menganalisis artikel website. Nah, artikel-artikel ini nanti kalian cari kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan juga evaluasi bagaimana sih bentuk dan tahap pemasarannya itu sendiri. Misalkan strategi pemasaran yang ditawarkan itu meliputi apa saja sih, terus kelemahan kelebihannya juga apa gitu. Nah, mungkin sampai itu dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin. Nah, nanti kita lanjutkan di tugas kelompok masing-masing. Nah, sudah 5 menit kan bekerja, silahkan salah satu kelompok bisa mempresentasikan pekerjaannya dalam waktu juga 5 menit. Nah, silakan bagi kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan. Nah, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Wahyu dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 1, yakni jenis strategi pemasaran dari artikel dari www.ekru.com. Nah, rangkumannya adalah agar bisa memilih strategi pemasaran yang efektif, perusahaan itu harus melihat aspek terpenting yang menunjang bisnisnya, mungkin produk tertentu yang dipasarkan secara konvensional ataupun produk yang lebih efektif dipromosikan secara digital. Nah, ada 4 strategi pemasaran dari kelompok kami yang digunakan beserta kelebihan dan kelemahannya. Nah, yang pertama adalah iklan berbayar. Karena iklan ini berbentuk display, bisa berbentuk banner, bisa berbentuk pay per impression atau PPI, bisa berbentuk pay per click, dan bisa berbentuk yang lain-lain. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya efektif jika perusahaan yang ingin namanya bisa dikenal luas. Dan yang kelemahannya adalah proses negosiasi harganya yang cukup sulit antara marketer dan perusahaan
ruang iklannya. Nah, yang kedua adalah pemasaran transaksional. Perusahaan ini bisa menarik konsumen dengan metode belanja, diskon, promosi, dan lain-lain. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah konsumen bisa tertarik untuk membeli lebih banyak produk. Tetapi juga ada kekurangannya, yakni tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Nah, yang ketiga adalah pemasaran konten dan media sosial. Ini paling sering, Pak, yang kita sering temui pada akhir-akhir ini. Karena apa? Karena bisa menciptakan dan mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna bisa menarik konsumen. Nah, kelebihannya apa? Dapat diterapkan oleh perusahaan kecil maupun besar, karena juga perkembangan zaman ini kan lagi pesat-pesatnya kan. Nah, untuk yang kelemahannya, ini banyak para pelanggan yang mungkin tidak mahir menggunakan internet, khususnya pelanggan di atas 45 tahun. Nah, rentan kegiatan penipuan juga kan. Nah, yang terakhir adalah kegiatan search engine optimization atau mesin pencari. Nah, mesin pencari ini adalah proses memperoleh traffic dari hasil pencarian asli. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya konten ini bisa menempati posisi atas pada hasil pencarian dan meningkatkan brand awareness atau meningkatkan seperti kesadaran membeli sebuah brand gitu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah tidak dapat dilakukan secara instan. Nah, dan juga memerlukan investasi yang cukup besar, tenaga serta waktu yang cukup banyak, dan kompetisi yang sangat ketat. Begitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kita beri plus yuk. Nah, sebenarnya Bapak akan koreksi nih dari pemaparan dari kelompok 1 tadi, karena sudah cukup baik pemaparannya, akan tetapi masih ada poin-poin sedikit yang belum tersentuh. Nah, di mana poin ini masih ada beberapa aspek pemasaran ya yang ada, baik itu pemasaran bisa secara interaktif. Ini belum disebutkan oleh kelompok 1 tadi. Pemasaran interaktif ini apa? Pemasaran yang bisa menarik pelanggan itu untuk bisa membeli. Tidak seperti pemasaran tradisional dari interaktif itu ada satu face to face antara penjual dan pembelinya untuk bisa mendapatkan harga yang seimbang. Nah, negosiasinya ini cukup gampang, tetapi ini juga kelemahannya sama seperti pemasaran tradisional, itu tidak bisa mengikuti perkembangan dari pemasaran digital itu sendiri. Nah, tadi kalian kan sudah mengerjakan analisis dari kelompok masing-masing dan juga telah dijelaskan materi dari teknik dan strategi pemasaran oleh Pak Rizky. Nah, pada sesi yang penutup ini, nah Pak Rizky akan memberikan sebuah tes tulis pada kalian. Nah, nanti pengumpulannya itu paling lambat sepulang sekolah nanti dan dikumpulkan oleh ketua kelas di mejanya Pak Rizky. Nah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan teknik pemasaran itu sendiri. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan pasar. Nah, yang keempat, sebutkan jenis atau tipe pasar berdasarkan atas peranan serta motivasi dari pembelinya. Nah, yang kelima adalah sebutkan 2 jenis pasar, dan yang terakhir adalah sebutkan jenis strategi pemasaran. Nah, itu saja soal dari Pak Rizky. Nah, kalian diharapkan mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ini ada yang mau ditanyakan mengenai teknik dan strategi pemasaran mungkin? Kalau tidak ada, nanti bisa tanyakan di mejanya Pak Rizky aja ya. Nah, sekian, terima kasih, dan tadi kita memulai dengan berdoa, dan sekarang kita juga menutup dengan berdoa. Nah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semangat terus, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.